Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas materi bab yang baru, yaitu materi di kelas 3 IPA ya. Ini tentang elektrostatika. Ini buat kalian yang di SMA kelas 3 IPA ya, buat bekal kalian. Nah, ini bagian pertama teman-teman. Kenapa? Karena di bab elektrostatika ini materinya banyak ya. Nah, kali ini baru yang kita bahas adalah tentang gaya kolom. Setelah gaya kolom nanti ada potensial listrik, ada medan listrik, ada energi potensial listrik, dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Sekali lagi, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah hukum kolom dulu ya. Untuk memulai di kelistrikan ini ya, terutama di hukum kolom, ada fenomena kelistrikan dalam keseharian yang harus kalian pahami dulu. Apa sih aplikasi dari elektrostatika dalam keseharian atau fenomena yang sering muncul di keseharian kalian ya? Oke, kalian perhatikan teman-teman, ini ada gambar apa? Penggaris ya. Nah, penggaris menarik pecahan kertas-kertas kecil nih ya. Kenapa kertas kecil bisa ketarik oleh penggaris plastik? Nah, ini tentunya ada proses penggosokan penggaris ke rambut. Mungkin adik-adik semua di rumah ya, teman-teman, di SD mungkin ya, di SD atau SMP sudah mencoba menggosokkan penggaris ke rambut, tapi rambutnya harus yang kering. Cara penggosokannya pun harus arah, jangan bolak-balik ya. Tujuannya ini untuk menyearahkan muatan yang ada di penggaris. Oke, sekali lagi, penggaris plastik digosokkan ke rambut dengan arah searah. Nah, itu ya. Nah, sebelum digosok, penggaris dan rambut itu kan bermuatan netral, betul ya? Nah, arti netral di sini apa? Jumlah proton dan elektron itu sama. Nah, setelah digosok penggaris plastik ke rambut, maka plastik akan bermuatan negatif. Artinya, penggaris kelebihan elektron atau kekurangan proton. Kenapa penggaris kelebihan elektron? Karena ada loncatan elektron dari rambut ke penggaris plastik. Sehingga si rambut akan kekurangan elektron karena elektronnya loncat pindah ke penggaris. Setelah digosokkan, penggaris kan bermuatan negatif. Kemudian dekatkan ke potongan kertas tadi ini. Maka ya, kertas-kertas ini banyak yang nempel. Kenapa demikian? Nah, seperti tadi, kertas kan tadinya sebelum bermuatan itu kan netral ya. Nah, ketika didekatkan ke penggaris plastik, maka terpengaruh, ya kan? Terpengaruh oleh penggaris yang bermuatan negatif, maka ditarik, gitu kan? Nah, ini adalah fenomena kelistrikan dalam keseharian. Listriknya itu hanya pindah elektron, belum ada aliran kuat arus. Sehingga dikatakan ini adalah listrik statis ya, seperti listrik diam ya, belum ada aliran muatan listrik, hanya loncatan elektron saja. Oke, berikutnya kalian perhatikan. Nah, ini tidak asing dengan petir. Biasanya muncul pada saat hujan ya, sebelum hujan wah muncul suara petir, suara gemuruh dan sebagainya. Ini pun prosesnya sama. Nah, kalian gali sendiri bagaimana proses terjadinya petir. Nah, ini sama ya, proses terjadinya petir itu ada gesekan antar awan yang satu dengan awan yang lain. Silakan kaji sendiri ya. Berikutnya yang ketiga, nah ini fenomena kelistrikan muncul juga teman-teman di prinsip kerja mesin fotokopi. Sama, kalian coba cari bagaimana prinsip kerja mesin fotokopi sehingga fenomena kelistrikan muncul pada alat ini. Langsung kita bahas teman-teman, yaitu tentang hukum kolom ya. Materi ini tidak asing kalian ketika di SMP. Bahkan ya, Bapak yakin kalian masih ingat ya. Nah, sebelum mengenal hukum kolom, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk sama penemunya nih. Kalian lihat zaman dulu kan ilmuwannya gambarnya seperti ini. Dilihat dari gambarnya ini pasti orang Prancis ya. Nah, ya, namanya adalah Charles Augustin de Coulomb.
Nah, ini nama penemu hukum Coulomb. Dia sebagai fisikawan Perancis. Lahirnya yaitu pada 14 Juni 1736. Nah, dia sebagai fisikawan paling berpengaruh di bidang kelistrikan. Jago ya di bidang kelistrikan. Nah, tapi dia sempat menjadi insinyur militer di Hindia Barat. Nah, selama 9 tahun. Saking gigihnya dia sebagai pemikir gitu kan, ibaratnya jiwanya sebagai ilmuwan, tetapi dia tinggalkan nih. Nah, pada masa revolusi Prancis dia memutuskan pensiun. Dan dia pengen mengabdi menjadi peneliti di Blois. Ini daerah Prancis ya di Blois. Nah, sehingga hasil penelitiannya yang dia temukan adalah hukum Coulomb. Nah, ini adalah biografi dari hukum Coulomb. Si Coulomb ya. Dari namanya sehingga dipakai sebagai satuan muatan. Oke, berikutnya teman-teman. Ya, kita mulai hukum Coulomb bahas dengan materi gaya Coulomb dulu. Dilihat dari namanya, teman-teman, gaya. Gaya biasanya kan simbolnya F ya. Diambil dari bahasa Inggrisnya. Tahu ya, bahasa Inggris gaya apa? Force ya, kalau nulisnya force ya. Ini gaya Coulomb. Nah, secara definisi, gaya Coulomb itu adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antar dua muatan atau lebih. Ingat, sekali lagi, gaya Coulomb itu adalah gaya yang terjadi atau muncul akibat interaksi antara dua muatan atau lebih. Kalau satu muatan ya nggak bisa, minimal dua muatan atau lebih. Nah, interaksinya di gaya Coulomb ada dua. Ada gaya tarik-menarik, ada gaya tolak-menolak. Ya, misalnya gini. Misalnya Bapak punya muatan, yang ini nih, muatannya bulat ya. Simbol muatan itu adalah Q. Nah, misalnya muatan pertama negatif. Muatannya negatif Q1, simbol muatan Q ya. Sebelah kanan misalnya muatan Q2. Nah, kita anggap atau kita contohkan muatan keduanya positif. Muatan pertama negatif. Nah, sekali lagi kalian masih ingat? Kalau dua muatan ini berdekatan, nah berdekatan ya, tentunya harus ada jarak. Nih, jaraknya adalah simbolnya R. Mau R, mau D, mau apa aja bebas. Yang penting definisi jarak. Ketika muatan negatif dan positif berdekatan, tentunya akan terjadi interaksi. Ya kan ini dua muatan. Nah, sifat muatan kalau berlainan jenis, maka akan tarik-menarik. Negatif dan positif kan tidak sejenis, ya kan? Kalau tidak sejenis, tarik-menarik. Kalau sejenis, tolak-menolak. Oke, sekarang negatif Q1 dengan Q2 saling tarik-menarik. Kemana gaya yang dialami Q1, teman-teman? Kemana gayanya? Q1 ditarik Q2. Berarti ke kanan. Tuh kan ini vektor gaya. Simbol gayanya adalah F. Jadi Q1 ditarik oleh Q2. Nah, arah vektor gaya F-nya ke kanan menuju Q2. Begitupun Q2. Q2 ditarik oleh Q1. Maka vektor gayanya ke sebelah kiri. Nah, simbolnya sama F. Ketika berinteraksi dua muatan ini, besar gaya yang dialami masing-masing ternyata sama. F yang dialami Q1 dengan F yang dialami Q2 sama. Sebesar apa? Nah, ini sebesar F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ingat, dalam perhitungan kalian negatifnya nggak usah dimasukin. Sekali lagi, dalam perhitungan negatifnya nggak usah dimasukin. Paham ya? Kenapa? Karena negatif itu hanya menunjukkan interaksi muatan aja. Apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya. Sekali lagi, rumus gaya Coulomb apa? F sama dengan
K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang arti fisisnya. Setiap rumus kalian harus tahu arti fisisnya. F dengan Q1 Q2 itu berbanding lurus, betul? Artinya apa? Ketika kedua muatan diperbesar, maka gaya kolom F-nya makin besar. Ketika kedua muatannya diperkecil, tentunya gaya kolom makin kecil. Tetapi F dengan R, lihat. R itu R kuadrat di bawah ya, sebagai penyebut nih. F dengan R kuadrat berbanding terbalik. Nah, sehingga persamanya ini. F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Atau F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau ada definisi gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak, itu kurang tepat. Harusnya gaya kolom F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, oke, kalian ingat? Untuk F-nya adalah gaya kolom. Satuannya Newton. Dan K-nya konstanta gaya kolom. Satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1 Q2 adalah Q1 muatan 1, Q2 muatan 2. Satuan muatan adalah kolom. Sementara R adalah jarak kedua muatan. Ingat, jarak harus meter ya. Sekali lagi, tolong diingat, gaya kolom itu termasuk besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu memiliki besar dan arah. Artinya kalian ingat kalau vektor harus digambar vektornya. Nah, yang berikutnya, kalau muatan sejenis itu gaya kolomnya tolak menolak. Kalau muatan tidak sejenis, gaya kolomnya adalah tarik menarik. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nah, kalau tidak, sekali lagi untuk gaya kolom biar mudah diingat nih. Seringkali kita disingkat coba. F adalah kakiku rorombehen ya. Nah, ini gaya kolom. Oke, ini teori untuk gaya kolom ya, persamaannya dan definisi variabelnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal biar lebih aplikatif ya, biar lebih mudah. Nah, kalian lihat ada 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Muatan A positif, muatan B negatif, dan muatan C positif juga. Nah, lihat di gambar. Jarak muatan A dengan B kan 1 meter. Betul ya? Sementara jarak muatan B dengan C 1 meter juga. Kalau A ke C berarti 2 meter gitu ya. Jika QA 1 mikrokolom, QB negatif 2 mikrokolom. Nah, ini simbol mikro ya, ingat. QC adalah 4 mikrokolom dan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Teman-teman, ini pangkat ya, ini kurang di atas nih. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kali kolom min 2 atau per kolom kuadrat. Yang ditanya di sini adalah tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Oke. Yang harus kalian garis bawahi teman-teman di sini adalah ini ya. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Ingat, yang ditanya pada muatan B. Artinya, menggambar vektornya kalian di muatan B. Beda lagi kalau misalnya gaya kolom di muatan A. Berarti gambar vektornya di muatan A. Begitupun di muatan C. Paham ya? Oke, yuk kita. Bagaimana penyelesaian dari pertanyaan tadi ya? Ditanyanya gaya kolom di muatan B. Kita ambil gambar yang tadi. Nah, muatan A adalah sebelah kiri kan positif, muatan B negatif, dan muatan C adalah positif. Nah, kalian ingat tadi yang ditanya itu gaya kolom di muatan B. Berarti gambar vektornya di B. Nah, sok. Artinya muatan B dipengaruhi oleh muatan A.
Kalian lihat dulu B dengan A. B negatif, A positif. Tarik menarik atau tolak menolak? Positif dan negatif, tarik menarik. Berarti gaya kolom yang dialami B terhadap A kemana vektornya? Arahnya. Vektor B ditarik A. Berarti menuju A kan? Iya, B dengan A tarik menarik. Berarti si B ditarik A. Nah, ini gambar vektornya. Kasih nama adalah FAB. Nah, FAB itu adalah gaya kolom antara muatan A dengan B gitu. Jadi konteksnya dua muatan aja, B dengan A, ya kan? Sekarang B dengan C. Lihat lagi, B muatannya negatif, C positif. Negatif dan positif tarik menarik juga. Maka B ditarik C. Kemana arahnya? Ke kanan. Tuh, kasih nama. Gaya kolomnya adalah FBC. Gaya kolom antara muatan B dan muatan C. Tuh, jarak B ke C 1 meter. B ke A 1 meter. Nah, setelah gini, kalian hitung satu-satu, ya kan? FBC hitung, FAB hitung, ya. Setelah dihitung dua-duanya, kalian resultankan. Kan gaya itu kan vektor. FBC dan FAB berlawanan arah, maka diselisihkan. Betul ya? Dikurangi. Ya, hitung satu-satu dulu. Yang pertama kita hitung FAB. Ini arah vektornya ke kanan. FAB kita tulis K kali QA kali QB dibagi RAB kuadrat. RAB itu jarak antara muatan A dan B kuadratin. Paham ya? Ini gaya kolom yang tadi. Kita masukin nilainya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA itu kan 1 mikro ya. 1 mikro. Oke, kalian ingatkan kembali nih bahwa kesetaraan dari satuan mikro ya. Kita tulis nih. 1 mikrokolom. 1 mikrokolom itu adalah 10 pangkat min 6. Di SMP sudah ya. 10 pangkat min 6. Oke, ini ya. Kolom. Dari mikro kolom ke kolom kali 10 min 6. Dari kolom ke mikro kali 10 pangkat 6. Ya. Tadi yang QA itu 2 mikro berarti, 1 mikro maaf. QA itu 1 mikro berarti 1 kali 10 min 6. Ya. Berikutnya QB. QB itu kan 2 mikro. Tadi kan di soal ya. 2 mikro berarti 2 kali 10 min 6 per RAB. Jarak A dengan B berapa meter? 1 ya. Nah, langsung aja 1 meter dikuadratin. Ingat kalau jaraknya senti, rubah ke senti. Bisa ya? Nah, sekarang kita hitung. 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2? 18. Dibagi 1 kuadrat, 1 kan? 18 bagi 1 ya 18. Oke, nah ini jawabannya. 18 kali 10 min 3. 10 pangkat min 3 dari mana nih? Kalau kali bilangan berpangkatnya dijumlah. 9 nih, 10 pangkat 9 ya. 9 ditambah min 6. 3. 3 ditambah min 6. Min 3. Udah. Jadi FAB besarnya 18 kali 10 pangkat min 3. Tuh, dapat. Ini FAB. Sekarang FBC. Caranya sama. Nah, kalian lihat sebelah kanan nih. FBC. Berarti ini gaya kolom antara B dan C. Nah, tulis persamanya. K kali QB kali QC per RBC kuadrat. Caranya sama. Kakiku roromehen ya. Kita masukin nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 2 mikro. 2 mikro berarti 2 kali 10 pangkat min 6. QC itu tadi 4 ya. Nah, tuh teman-teman di sini tadi kalau ada yang negatif dalam perhitungan nggak usah ditulis negatifnya ya. Oke. QB 2 mikro udah. 2 kali 10 min 6. QC 4 mikro. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Jarak RBC, B ke C sama 1 meter. Berarti per 1 meter kuadrat. Caranya tadi kita kaliin.
9 kali 2? 18. Betul ya? 18 kali 4? Berapa? 18 kali 4? 72. Benar nggak? 18 kali 4, 72 ya? Oke, pangkatnya tinggal jumlahin. Jawabannya 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, dua vektor gaya sudah kita hitung. FBC dan FAB. Sekarang kalian lihat, yang lebih besar mana? FBC atau FAB? Ada yang tahu? Nilainya yang paling besar mana? FBC, FAB? FBC. Nah, biar lebih mudah, karena lebih besar FBC dan kedua gaya ini berlawanan, maka kurangi, selisihkan. Lebih mudah selisihkannya yang besar dulu ya. Atau ya mau yang kiri kurang kanan, yang kanan kurangi kiri boleh. Lebih baik yang gede kurang yang kecil ya, biar lebih mudah. Nah, maka gaya yang dialami muatan B kita tulis FB sama dengan FBC kurangi FAB karena si BC lebih besar ya kan dibanding FAB. Tinggal dikurangi aja. Maka FB sama dengan 72 kali 10 min 3 dikurangi 18 kali 10 min 3. Pangkatnya sudah sama. 10 min 3, 10 min 3. Kalau beda harus disamakan dulu. Ingat ya. Nah, karena udah sama kalian kurangi aja. 72 dikurangi 18 berapa? 54. Benar ya? Nah, jadi 72 kurangi 18 adalah 54 kali 10 min 3 Newton. Nah, sekarang arahnya. Besarnya kan udah nih. Arah gaya kolom yang dialami muatan B kemana, teman-teman? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan. Kenapa? Searah yang lebih besar. Betul. Yang lebih besar kan FBC. Nah, artinya gini kesimpulannya. Muatan B dia mengalami dua gaya. Ke kanan dan ke kiri. Lebih besarnya yang ke kanan. Maka pada kenyataannya si muatan B akan bergerak menuju ke arah kanan. Paham ya? Nah, sehingga arah gaya. Ya, lanjut. Contoh soal 2. Nah, soal yang sama nih. 3 buah muatan A, B, dan C seperti gambar. Masih soal yang tadi, teman-teman ya. Masih soal yang tadi. Cuman yang ditanyanya sekarang ini. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan C. Nah, tadi mah muatan B. Sekarang muatan C. Seperti tadi. Yuk, kita jawab. Nah, karena yang ditanya muatan C, berarti kalian gambar vektornya di mana? Di C. Sok satu-satu dulu kayak tadi. C dengan A dulu. C dengan A lihat jenis muatannya sama beda? Sama. Berarti C dengan A tarik menarik tolak menolak. Tolak menolak. Kemana vektor yang dialami C oleh A? Kanan. Ke kanan. Nah, ke kanan. Bentar. Itu yang ke kiri apa? FCB. Jangan khawatir ya. Nah, ini pertanyaannya salah. Harusnya C dengan B dulu boleh. Sama aja sih. C dengan B dulu bolehlah. C dengan B. B negatif, C positif. Tarik menarik. Berarti gaya yang dialami C oleh B ke kiri. Jadi ditarik oleh B. Sekarang C dengan A tadi tolak menolak. Berarti ke kanan. Simbolnya adalah FCA. Tuh, berarti si muatan C pun mengalami dua gaya yang berlawanan. Nah, nantinya ya sama, hitung dulu masing-masing, kemudian diselisihkan. Bisa ya? Oke, yuk. FCA. FCA dulu deh yang ke kanan, boleh. Berarti K kali QC kali QA per RCA kuadrat. Tinggal masukin. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QC tadi 4 mikro ya. Tuh 4 mikro. Berarti 4 kali 10 min 6. QA-nya 1 mikro. Berarti 1 kali 10 min 6. Jarak C dengan A. Kalian lihat. C dengan A adalah 2 meter. Tuh berarti ini 2 meter dikuadratin. Tinggal hitung teman-teman. Oh, hitungnya gimana? Cara hitung cepatnya gini. Yang bawah dulu lihat. 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 pangkat 2 4 kan gitu. Nah,
Ini 4 yang atas, coret dengan 4 yang bawah. Betul ya? Tinggal 9 kali 1, 9 kali 1, 9. Nih jawabannya 9 kali 10 min 3. Sekarang FCB sama K kali QC kali QB, betul? Dibagi RCB kuadrat. Nah ya, ini FCB sama. K-nya 9 kali 10,9. QC-nya 4 mikro, 4 kali 10 min 6. QB-nya 2 kali 10 min 6. Per CB. Jarak CB 1. Ya udah 1 kuadrat. Berarti tinggal ngalihin atasnya aja. 9 kali 4, 36. 36 kali 2, 72. Nah, ini jawabannya. 72 kali 10 min 3. Sekarang kalian lihat FCA dengan FCB. Gede mana teman-teman? FCB. Berarti yang FCB dulu dikurangi. Tuh. Mau FCA? Boleh. Ngerti nggak? Yang lebih gede itu apa? FCB ya. Mau FCA? Boleh. Nih contoh yang beda ya. Tapi sama aja. FCA adalah 9 kali 10 min 3. FCB adalah 72 kan dikurangi. Nah, pangkatnya udah sama, tapi 9-nya lebih kecil. 9 kurangi 72 pasti hasilnya negatif. Ya. Nah, negatif 63 kali 10 min 3. Arti negatif ini apa, teman-teman? Arah. Arah gaya kolom, arah resultan gaya kolom yang dialami muatan C. Berarti ke kiri, gitu ya. Karena FCB lebih besar dibanding FCA. Kalau dalam jawabannya kalian boleh tidak ditulis negatif juga. Tapi lebih lengkap boleh negatif. Cuman arti negatif ini menunjukkan arah resultannya ya. Nah, boleh arahnya ke kiri. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa? Ada yang oke, ada yang bertanyakan? Ada? Iya, kalau tidak ada kita langsung diskusi kembali ya. Terima kasih. Yang mau nanya screenshot yang soal contoh soal pertama. Oke.